Halo Perelians, jadi hari ini kita akan membahas topik mengenai apakah boleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kita ajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali, tetapi tanpa melalui yang namanya upaya hukum di Mahkamah Agung atau upaya hukum kasasi. Nah, jelasnya untuk kita dapat mengetahui itu, pertama-tama kita harus meninjau yang namanya ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana di situ disebutkan pada pokoknya bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat melahirkan hak hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan upaya peninjauan kembali, akan tetapi harus memenuhi syarat atau kondisi tertentu atau keadaan tertentu mengenai hal tersebut. Nah, dalam konteks ini kita dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Tepatnya di mana? Tepatnya di dalam ketentuan pasal 67 mengenai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali. Beberapa alasan-alasan yang dapat saya jelaskan di sini itu pertama menyangkut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut mengandung yang namanya suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan dan mampu kita buktikan baik itu secara personality atau dapat kita buktikan melalui putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan yang namanya peninjauan kembali. Kemudian apabila hakim memutus lebih dari apa yang diminta atau yang namanya putusan bersifat ultra petita, itu dapat juga kita ajukan upaya hukum peninjauan kembali. Alasan-alasan lain itu teman-teman dapat riset ke dalam ketentuan pasal 67. Kemudian selain alasan permohonan, kita juga harus memperhatikan yang namanya tenggat waktu permohonan peninjauan kembali atau melakukan peninjauan kembali. Dalam hal ini, kita dapat merujuk pada ketentuan pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang mana tenggat waktu berdasarkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali itu adalah 180 hari. Tetapi teman-teman harus catat, untuk alasan bersangkutan dengan novum atau surat-surat atau bukti-bukti yang bersifat baru dan dapat menentukan perkara ini benar atau tidak, atau menentukan hal-hal lain berkaitan dengan novum itu sendiri, maka kita akan menghitung 180 hari itu terhitung sejak kita mengetahui atau surat-surat itu ditemukan, teman-teman. Sekian dari saya. Jadi jika ditanya mengenai apakah boleh kita melakukan upaya peninjauan kembali tanpa terlebih dahulu melakukan upaya hukum kasasi, maka bisa dijawab itu boleh, teman-teman, asalkan memenuhi syarat bahwa putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian kita mampu memenuhi syarat-syarat peninjauan kembali sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung. Oke, see you.